informasi yang bikin geram, mungkin bikin gemas ya, apalagi mereka ini masih pelajar begitu. Jadi pemirsa, polisi itu menangkap geng pelajar yang kerap menyiram air keras pada pelajar lain dan para pelaku ini menyerang korban secara acak. Pelajar SMK di Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi korban penyiraman air keras yang dilakukan sekelompok pelajar dari sekolah lain yang tidak mereka kenal. Dalam rekaman CCTV, terlihat korban disiram air keras oleh sekelompok pelajar di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok. Korban berinisial AP mengalami luka bakar di wajah hingga leher. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Erik Frendris mengatakan, korban mengalami luka serius dan saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM Jakarta. Penyiraman kelompok dari SMK di Koja ini sengaja berkeliling sekitar 10 orang untuk relawan untuk melakukan tawuran. Karena tidak ketemu lawan, mereka papasan dengan korban yang sedang tidak pada saat itu. Spontan, pelaku ini memepet kendaraan korban, kemudian setelah terjatuh, kemudian si pelaku langsung menyiramkan air keras. Polisi sudah menangkap para pelaku, termasuk eksekutor penyiraman air keras berinisial AR. Polisi menyita sepeda motor yang digunakan saat peristiwa penyiraman. Dari hasil pemeriksaan, penyiraman air keras dilakukan terencana. Pelaku berkeliling mencari pelajar dari sekolah lain yang dipilih secara acak untuk dijadikan target penyiraman air keras. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan kasus penyiraman air keras, sudah bersama kami Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok, AKP Hamdan Samudro. Ya. Selamat pagi, Pak Hamdan. Pagi, Pak Hamdan. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Hamdan. Kami ingin update, ini sekelompok pelajar yang kerap melakukan penyiraman air keras secara acak. Jadi mereka ini yang sudah diamankan berapa orang, Pak? Dan apa motif mereka melakukan itu, Pak? Baik, terima kasih. Sampai dengan saat ini, kami penyidik dari Polsek Tanjung Priok telah mengamankan 4 orang. Di antaranya 3 orang masih berstatus di bawah umur, 1 orang yang sebagai pelaku penyiraman sudah berusia dewasa. Dan statusnya saat ini sudah ditingkatkan penyidikan, terhadap mereka telah dilakukan penahanan. Baik, nah kemudian Pak Hamdan. Ya, baik, silakan Pak Hamdan dilanjutkan. Kami lanjutkan terkait untuk motif, berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa sebetulnya dari kelompok ini menginginkan suatu pengakuan, mungkin terkait dengan aksi yang dilakukan tersebut dapat dikatakan bentuk aksi yang menunjukkan eksistensi dari kelompok mereka, demikian. Mencari eksistensi untuk anggota geng begitu ya Pak Hamdan. Nah, pertanyaan kemudian yang adalah Pak Hamdan, bagaimana cara mereka menemukan cairan keras ini? Beli di mana mereka? Nah, terkait dengan cairan air keras yang digunakan untuk melakukan perbuatannya, dari hasil pemeriksaan bahwa awalnya mereka mencari melalui marketplace di Facebook. Selanjutnya mereka memesan melalui messenger yang kemudian ditentukan titik pengambilannya, demikian. Oke, berarti sangat mudah aksesnya untuk bisa mereka mendapatkan air keras ini, Pak. Lalu sudah berapa lama sebenarnya mereka melakukan praktik jual beli cairan keras ini dan kemudian melakukan serangan secara random di beberapa wilayah? Terkait dengan praktek jual beli, saat ini kami masih lakukan pendalaman dengan memeriksa saksi-saksi lain yang terkait dengan aksi mereka menggunakan air keras untuk melakukan penyiraman ini baru sekali dilakukan.
Baik, paham. Dan untuk pelaku kan ada yang masih di bawah umur, ada juga yang usia dewasa. Untuk hukumannya nanti, apakah akan disamakan atau akan dibedakan secara usia, Pak? Tentunya akan dibedakan sesuai usia. Bagi yang di bawah umur, kita menganut sistem peradilan pidana anak. Kemudian untuk pelaku dewasa berlaku secara umum. Demikian. Pak Hamdan, kalau dari analisis yang mereka serang sendiri, ini apakah mereka menargetkan kelompok khusus misalnya, atau memang random saja siapapun yang menjadi target mereka? Dari hasil pemeriksaan terhadap anak dan tersangka sendiri, bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut secara random, jadi tidak ada kekhususan untuk ditargetkan terhadap siapa. Yang jelas mereka mencari anak-anak dari sekolah lain. Oke, lalu korban-korbannya saat ini seperti apa Pak yang sudah menjadi korban kekerasan dari mereka? Saat ini korban sendiri, informasi terakhir yang kami dapat kemarin sudah selesai melaksanakan, sudah dibawa ke rumah keluarganya, sehingga sekarang kondisinya mungkin dalam tahap pemulihan. Baik, nah kalau untuk para pelaku nih Pak Hamdan, setelah ditanya-tanyakan oleh pihak kepolisian, apakah memang mereka selain untuk menarik perhatian dan juga pengakuan sebagai eksistensi itu ya, apakah ada juga faktor dari tekanan dari luar atau mereka juga mendapatkan arahan dari seseorang? Sejauh ini tidak ada, jadi mereka kesemuanya memang sengaja untuk berkumpul, kemudian berniat untuk melakukan aksi konvoi ke wilayah lain untuk menemukan target atau korban dari sekolah-sekolah lainnya. Baik, bicara lagi soal korban Pak. Kefatalan apa yang sampai dialami korban? Apakah misalnya ada yang sampai cacat permanen? Spesifiknya seperti apa Pak akibat yang ditimbulkan dari aksi mereka ini Pak? Secara umum kondisi korban mengalami luka bakar akibat siraman air keras tersebut di bagian wajah dan sebagian leher. Namun untuk detail secara teknisnya mungkin tim medis dari rumah sakit yang menangani yang bisa menjelaskan. Baik, dari pihak kepolisian di Polsek Tanjung Priok, Pak Hamdan, apakah sudah ada koordinasi dengan pihak sekolah, baik dari pihak sekolah pelaku ataupun yang menjadi korban, Pak? Tentunya ke depan kami akan melakukan koordinasi termasuk upaya-upaya preemptif maupun preventif di luar upaya penegakan hukum, karena ini memang menjadi hal yang perlu diperhatikan dan menjadikan kepedulian kita bersama. Baik, tentunya pengawasan dan sekali lagi penindakan atas kasus ini semoga bisa benar-benar memberikan efek jera untuk para pelaku dan tidak terulang lagi kejadian serupa. Terima kasih Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Hamdan Samudro telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.